sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman yang sudah kami dapatkan selama mengikuti kegiatan PKKMB 2024. Di sini saya akan menjelaskan dari judul Kehidupan Berbangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara oleh Ibu Mardawani MPD. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap dan perilaku warga negara yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, dilandasi keikhlasan untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Kesadaran ini membantu negara dalam memahami identitas nasional dan sikap dalam berbangsa dan bernegara. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila, 2. NKRI, yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945, dan keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya keempat pilar ini tersebut dikatakan sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mampu menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Yang kedua ada berjudul Berbangsa dan Bernegara yang disampaikan oleh Bapak Arief Purwanto. Definisi bangsa dan negara adalah bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Bangsa adalah kumpulan bangsa-bangsa, bahasa dan wilayah tertentu karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Negara adalah suatu daerah tertentu yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat. Contoh sikap memperkokoh kesatuan: yang pertama, menanam gotong royong; yang kedua, menanam sifat kekeluargaan; yang ketiga, musyawarah dalam mengambil keputusan. Materi yang ketiga dengan judul Sistem Pendidikan Tinggi dan MBKM yang disampaikan oleh Ibu Ana Marganingsih, SDMPD, kompetisi S1, program sarjana, menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perencanaan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan sasaran yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan regulasi pendidikan tinggi; yang kedua, meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Untuk materi yang keempat, revolusi industri 4.0 ditandai oleh kemajuan teknologi dan juga sistem informasi yang disampaikan oleh Ibu Iliana Yunita Seran, MPD. Visi STKIP Persada Khatulistiwa menjadi sekolah tinggi keguruan dan pendidikan yang paling dibutuhkan di Kalimantan. Pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pembelajaran hybrid.
Kampus Merdeka atau disebut juga dengan MBKM. Dengan mengajar di sekolah disebut juga dengan kampus mengajar. Untuk materi yang ketujuh, bentuk karakter mahasiswa anti perundungan dan juga pencegahan asusila serta kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba dan juga anti korupsi, disampaikan oleh Bapak Yohanes B. Mulyadi, Eksekutif MPSI. Kampus menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya potensi bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang dapat membawa Indonesia jaya maju. Untuk itu, kampus harus menjadi tempat yang sehat, termasuk bebas dari perundungan dan juga kekerasan seksual, juga pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana cara mengatasi penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa? Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, memperkuat pertemanan spiritual. Dan yang ketiga, jangan pernah mencoba. Yang keempat, memiliki hobi dan aktivitas positif. Yang kelima, berpikir jangka panjang. Motivasi belajar di perguruan tinggi disampaikan oleh Bapak Hervanus SP MA PhD. Tujuan belajar yang pertama itu menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan. Yang kedua, memperluas wawasan. Yang ketiga, menambah jaringan sosial. Dan yang keempat, membentuk pola pikir. Yang kelima, membentuk karakter. Dan yang keenam, membuka peluang karir. Yang ketujuh, meningkatkan status sosial. Juga ada juga untuk mempertahankan motivasi, yaitu dengan kenali diri kita sendiri, mengenali diri kita lebih dalam. Hambang motivasi belajar itu juga ada, yaitu yang pertama rasa malas, membuat tugas yang banyak, dan yang ketiga cara dosen mengajar yang memaksakan, dan yang keempat itu masalah ekonomi, dan yang kelima itu masalah percintaan. Ada juga prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi, guru, PNS ataupun swasta. Yang kedua itu non-guru dan juga pengusaha. Untuk materi yang ke-9, yaitu protokol perguruan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yakobus Bustami, SSI, MPD. K3L adalah singkatan dari keselamatan, keamanan, kesehatan, dan juga lingkungan, yaitu mahasiswa baru berkarakter adalah mahasiswa yang memahami tugas dan fungsinya sebagai mahasiswa. Mahasiswa ditandai dengan upaya dan bersungguh-sungguh dalam dirinya untuk senantiasa meningkatkan